Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas individu 2 tentang tokoh panutan dalam orientasi berakhlak. Masih dalam agenda 2 tentang nilai-nilai dasar PNS. Dengan media suara Bapak Insinyur Haji Ada Nuryani MSI. Saya sendiri, Triwahyuni S. Hud, Latsar golongan 3, Angkatan 36, Kelompok 2, NDH 11, Instansi KP Hulu Sungai, Dinas Kehutanan dengan jabatan Polisi Kehutanan. Tokoh yang saya pilih dalam tugas kali ini adalah Ibu Susi Puji Astuti, Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja tahun 2014 sampai 2019. Ibu Susi lahir di Pangandaran tanggal 15 Januari 1965. Awal mula beliau terjun dalam bidang perikanan ketika beliau memutuskan berhenti dari sekolah menengah atas dan terjun ke dunia bisnis sebagai pengepul ikan dengan modal awal 750.000 pada tahun 1983. Bisnis beliau berkembang hingga ke pasar Asia dan pasar Amerika. Untuk menunjang bisnis perikanan, pada tahun 2004 beliau membeli pesawat berjenis Cessna Grand Caravan. Awalnya hanya untuk bisnis perikanan, tapi sekarang berkembang menjadi bisnis sewa pesawat terbang dengan nama Susi Air. Sampai tahun 2012, penerbangan milik Susi Air telah mengoperasikan setidaknya 50 pesawat berbagai tipe. Sebelum dilantik menjadi menteri, Ibu Susi melepas semua posisinya di perusahaan penerbangan Susi Air dan jabatan beliau sebagai Direktur PT ASI Puji Astuti yang bergerak di bidang perikanan serta PT ASI Puji Astuti Aviation yang bergerak di bidang penerbangan. Jargon beliau adalah tidak makan ikan, saya tenggelamkan. Kiprah beliau sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan. Yang pertama, penenggelaman kapal pencuri ikan. Langkah ini sempat dikritik oleh Pak Luhut dan Bapak Yusuf Kala. Namun, Ibu Susi bergeming bahwa langkah ini sudah sesuai dengan undang-undang dan dampaknya dapat meningkatkan produktivitas perikanan. Beda halnya jika melelang kapal pencuri karena akan berpotensi dibeli kembali oleh pencuri ikan dengan harga yang murah. Penenggelaman kapal ini juga dikritik menjadi penyebab kerusakan lingkungan. Ibu Susi menjelaskan bahwa kapal yang ditenggelamkan akan menjadi terumbu karang, serta kapal sudah dibersihkan dari benda yang berpotensi merusak lingkungan. Yang kedua, melarang alat tangkap pukat hela, pukat tarik, dan cantrang yang merusak lingkungan. Yang ketiga, melarang ekspor benih lobster, kepiting, dan rajungan. Ekspor benih lobster akan membuat kerusakan ekologi karena permintaan dari luar negeri yang tinggi menyebabkan eksploitasi besar-besaran. Selain itu, ekspor benih lobster akan menguntungkan petambak negara lain karena harganya sangat tinggi saat dewasa. Awal diangkat menjadi menteri, banyak orang yang meragukan kinerja beliau, hanya karena beliau lulusan sekolah menengah pertama. Namun, keraguan tersebut dibayar lunas dengan kinerja beliau yang dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan di Indonesia. Dari Ibu Susi, saya kagum. Sebagai seorang perempuan, beliau telah merubah mindset bahwa seorang pebisnis bukan hanya bisa dari kalangan laki-laki. Saya menganggap beliau sebagai Kartini masa kini yang patut menjadi contoh bagi perempuan yang lain. Masih berani mencuri ikan di Indonesia? Tenang, nanti Ibu Susi tenggelamkan. Begitulah beberapa jargon beliau. Nilai orientasi berakhlak yang ada pada diri Ibu Susi Puji Astuti menurut saya diantaranya yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Beliau membantu dan meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan menenggelamkan kapal asing pencuri ikan di Indonesia. Yang kedua, akuntabel. Beliau bertanggung jawab dengan tugas beliau sebagai menteri dan melepas semua jabatan beliau di perusahaan yang beliau dirikan sebelum menjabat sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan. Yang ketiga, kompeten. Tentu saja, beliau sangat menguasai bidang perikanan karena latar belakang beliau sebagai pengusaha di bidang perikanan dan kelautan. Dan yang terakhir adalah loyal. Beliau mementingkan kepentingan negara dengan menjaga kelestarian lingkungan kelautan Indonesia dengan melarang penggunaan alat tangkap pukat hela, pukat tarik, dan
tarik dan melarang ekspor benih lobster. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.